Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Kita mulai lagi untuk mata pelajaran sejarah. Kita lihat soal yang pertama, perpaduan antara budaya Islam dan Hindu dalam seni bangunan tampak pada wujud ada Candi Ratu Boko yang diingat Hindu dan Islam ya. Candi Ratu Boko, Pura Agung, Petritaan Jolotundo, Makam Sultan Malik As-Soleh di Aceh, kemudian Makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Ya. Kalau perpaduan Islam dan Hindu, kira-kira jawabannya yang mana ya? Yang A, B itu jelas ya, karena itu candi, yang satu adalah pura. Tapi kalau Pertitaan Jolotundo, Makam Sultan Malik As-Soleh sama Makam Maulana Malik Ibrahim, ya mungkin alternatif jawabannya di antara C dan D dan E. Jawabannya adalah D, Makam Sultan Malik As-Soleh. Pembahasannya, Makam Malikus As-Soleh adalah salah satu makam raja kerajaan Samudra Pasai yang ada di Aceh yang masih dipengaruhi oleh tradisi Hindu. Jadi masuknya pengaruh Hindu dan Buddha di Indonesia itu kan kita ketemui di Kutai tahun 4 Masehi. Nah, kalau kerajaan Islam Samudra Pasai itu kan sudah di atas tahun 10 ribuan ya. Jadi sudah banyak terpengaruh oleh kerajaan Hindu dan Buddha untuk bentuk-bentuk bangunan, bentuk makam dan lain sebagainya, termasuk tradisi tulis menulis itu masih terpengaruh oleh Hindu dan Buddha. Kita lihat yang soal kedua. Tujuan pendirian Organization of Petroleum Exporting Countries atau disebut OPEC pada tahun 1960 adalah membagi minyak secara merata kepada negara-negara anggotanya, mengatur pemasaran minyak bumi, mengelola pertambangan minyak bumi, menetapkan harga minyak bumi secara seragam. Alternatif jawabannya pernyataan 1, 2 benar, 1, 2, 3 benar, pernyataan 1 dan 3 benar, pernyataan 2 dan 4 benar, pernyataan 4 saja yang benar, dan yang E adalah pernyataan 1, 2, 3, 4 semua benar. OPEC itu organisasi pengekspor minyak dunia. Jadi dia yang mengatur segala hal yang kaitannya dengan permasalahan tentang minyak. Ya, termasuk Indonesia itu juga salah satu anggota OPEC. Pada zaman Jokowi itu pernah nonaktif, jadi bukan keluar tapi nonaktif beberapa saat, kemudian masuk kembali. Sehingga salah satu dampaknya ya kita pernah membuat harga minyak satu harga minyak di seluruh Indonesia. Kayak Pertalite berapa, terus premium berapa, nah itu satu harga minyak di seluruh Indonesia. Kira-kira jawabannya C. C itu 2 dan 4. Mengatur pemasaran minyak bumi, mengelola pertambangan minyak bumi. Menetapkan harga minyak bumi secara seragam. 2 dan 4. Penjelasannya, OPEC didirikan dengan tujuan pertama, koordinasi dan unifikasi kebijakan perminyakan negara anggota. Unifikasi itu satu ya untuk semua negara anggota OPEC, menetapkan strategi yang tepat untuk melindungi kepentingan negara anggota
kemudian menerapkan cara-cara untuk menstabilkan harga minyak, menjamin suplai minyak ke negara konsumen, menjamin income negara anggota. Jadi kalau dilihat dari penjelasan itu, memang jawabannya adalah C, 2 dan 4. Kalau membagi minyak secara merata kepada negara anggotanya, ya tidak. Tapi menjamin income negara anggota, kemudian mendistribusikan minyak ke negara pengimpor, pengekspor dan sebagainya. Itu tujuan daripada didirikannya OPEC 1960. Soal berikutnya, Jerman Timur dan Jerman Barat bersatu dilatar belakangi oleh keinginan Jerman Timur untuk bergabung dengan Jerman Barat. Itu clue yang pertama, sebab Jerman Timur dipengaruhi oleh paham komunis, sedangkan Jerman Barat dipengaruhi paham demokrasi liberal. Alternatif pertanyaannya, pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, dan kedua pernyataan menunjukkan hubungan sebab akibat. Pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, kedua pernyataan tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Kemudian pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, pernyataan pertama salah, pernyataan kedua benar, dan yang terakhir adalah pernyataan pertama salah, pernyataan kedua salah. Jerman Timur, Jerman Barat itu dibagi pada saat Perang Dunia Kedua ketika Jerman kalah oleh Sekutu ya. Nah, terus kemudian dibatasi dengan tembok Berlin, tapi kemudian hari mereka bersatu lagi. Yang jelas seperti itu. Saya kira jawabannya D. Berarti pernyataan pertama salah, pernyataan kedua benar. Pembahasannya, bersatunya Jerman Barat dan Jerman Timur karena perkembangan secara ekonomi Jerman Timur jauh kalah dengan Jerman Barat, yang mengakibatkan penduduk Jerman Timur ingin bergabung dengan Jerman Barat. Jadi kalau Jerman Timur dan Jerman Barat sudah terbelakangi keinginan Jerman Timur untuk bergabung dengan Jerman Barat, itu salah. Tapi karena latar belakang ekonomi, Jerman Timur dipengaruhi oleh paham komunis, itu memang benar, dan sedangkan Jerman Barat dipengaruhi oleh demokrasi liberal. Jerman Timur itu diasuh oleh Rusia, kalau Jerman Barat diasuh oleh Amerika. Soal berikutnya, salah satu faktor yang mendorong pemerintah pendudukan Jepang membubarkan putra dan mendirikan Jawa Hokkaido adalah para pemimpin bangsa memanfaatkan putra untuk mendorong munculnya rasa kebangsaan. Para pemimpin putra tidak mau melakukan sekre itu menghormat kepada Kaisar Jepang pada saat matahari terbit. Itu yang mengakibatkan pemberontakan peta ya. Organisasi putra dianggap sebagai lambang seluruh aliran pergerakan nasional. Kemudian para pemimpin putra menjalani kerjasama dengan kelompok Islam. Para pemimpin putra tidak mampu menjalankan tugasnya. Apa ya kira-kira jawabannya? Lihat, jawabannya adalah A. Para pemimpin bangsa Indonesia memanfaatkan putra untuk mendorong munculnya rasa kebangsaan. Karena putra sendiri digunakan oleh para pemuda dan pejuang pemimpin bangsa, atau yang kemudian hari disebut dengan istilah founding fathers, pada saat itu digunakan untuk mendukung dan menumbuhkan perasaan kebangsaan. Perasaan kebangsaan diawali oleh berdirinya Budi Utomo, meskipun dalam konteks masih kecil ya, bangsawan-bangsawan yang kemudian bergabung. Tapi di era tahun 35 ke atas itu sudah mulai muncul nasionalisme. Yang kedua berikutnya, gerakan Turki Muda bertujuan untuk menentang Sultan Sulaiman I, membangun Kesultanan Turki Utsmani, menyelamatkan Turki dari keruntuhan,
mendirikan Partai Pembaruan, memberikan gelar Atatürk pada Sultan yang berkuasa. Gerakan Turki Muda. Ya, ingat-ingat. Saya kira jawabannya yang C, menyelamatkan Turki dari keruntuhan. Jadi begini, Turki Muda, gerakan Turki Muda itu gerakan yang bertujuan yang pertama adalah menyelamatkan Turki dari keruntuhan yang total dalam hal keruntuhan politik, ekonomi, sosial, budaya. Kemudian menanamkan semangat nasionalisme yang pada saat itu sudah mulai luntur untuk mencintai negara Turki. Kemudian mengadakan perbaikan sosial, ekonomi, dan budaya, dan mengadakan pembaruan organisasi pemerintah ya dari kerajaan feodal ke pemerintahan demokrasi. Nah, itu yang kemudian menjadikan Turki seperti sampai sekarang ini. Kemudian berikut ini merupakan program-program di bidang ekonomi pada masa Orde Baru. Mengingat masa Orde Baru zamannya Pak Harto ya, sejak Super Semar, kemudian 66, lalu 67, mulai Pak Harto menjadi presiden. Sampai tahun 96 mulai ada gerakan krisis ekonomi, gerakan para mahasiswa, sampai turunnya Pak Harto 98. Yang pertama, subsidi bahan bakar minyak dan kebutuhan pokok masyarakat. Dari minyak disubsidi sehingga harga minyak itu murah, termasuk kebutuhan bahan pokok masyarakat. Kemudian melikuidasi bank-bank yang bermasalah, bank-bank yang bermasalah dilikuidasi, itu dijadikan satu, apakah termasuk. Kemudian yang ketiga, program revolusi hijau, kemudian menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Alternatif jawabannya 1 dan 4, 1 dan 3, 1 dan 2, 1 dan 3, 2 dan 4. Jawabannya adalah B, 1 dan 3. Jadi yang pertama adalah subsidi bahan bakar minyak dan kebutuhan pokok masyarakat, program revolusi hijau. Keterangannya begini. Salah satu program Orba dalam bidang ekonomi adalah subsidi bahan bakar minyak dan kebutuhan pokok serta program revolusi hijau. Jadi kayak subsidi bahan bakar itu ketika bahan bakar minyak itu disubsidi oleh pemerintah dengan harga separuh. Tapi kalau sekarang subsidinya dilepas ketika zamannya Pak Yusuf Kala menjadi wakil presiden. Lalu subsidi itu dialihkan dengan pembagian kompor LPG tabung melon yang 3 kilo itu ya, yang kemudian dibagikan kepada masyarakat yang tidak mampu secara umum di seluruh Indonesia. Mohon maaf ya, ada gangguan. Kemudian dewa yang banyak disembah pada masa peradaban Mesir kuno adalah dewa matahari yang dikenal dengan nama dewa matahari ya, Osiris, Isis, kemudian Marduk, ada Horus, ada Ra, atau yang sering disebut dengan istilah Amon-Ra. Kalau dewa matahari sudah jelas sebenarnya jawabannya ya. Ini tapi ini ingat kan. Kita coba lihat jawabannya. E,
pembahasannya. Ra atau disebut juga Amon-Ra adalah dewa matahari pada Mesir kuno yang banyak disembah oleh raja dan rakyat Mesir pada saat itu. Dalam masyarakat rakyat India, dalam melawan kekuasaan Inggris, Mahatma Gandhi menyampaikan ajarannya berupa Mahatma Gandhi itu bapak pembaharu di India pada saat India dijajah oleh Inggris. Yang pertama, program Mahatma Gandhi untuk melawan penjajahan Inggris adalah Hartal, kemudian Satyagraha, lalu ada Swadesi, lalu ada Swagraha, lalu ada Ahimsa. Alternatif jawabannya 1, 2, 3, dan 4. Mana yang jawabannya yang paling benar dari program Mahatma Gandhi dalam rangka melawan Inggris? 1, 2, 3, 1, 2, 4, dan 5. Kemudian 3, 4, 5 itu salah ya tidaknya. Itu 2, 3. Kemudian 1, 2, 3, dan 5. Dan yang terakhir adalah semua benar. Coba kita lihat jawabannya D, 1, 2, 3, dan 5. Tadi yang salah ada Swagraha, Hartal, Satyagraha, Swadesi, Ahimsa. Keterangannya bisa kita lihat. Dalam memperjuangkan kemerdekaan India, Mahatma Gandhi menyampaikan ajarannya Swadesi, Satyagraha, Hartal, Ahimsa, Purna Swaras. Purna Swaras itu merdeka dari penjajah. Itu yang kaitannya dengan program Ahimsa. Saya kira itu anak-anak sekalian.